Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5 yang salih-salihah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemu lagi sama Bu Putri. Kalau kemarin kita belajar di pembelajaran 3, sekarang kita kembali belajar di pembelajaran 4. Sudah disiapkan bukunya? Disiapkan dulu. Diambil bukunya yang ada di tas, diambil bukunya yang ada di meja. Yang belum mandi, tak apa-apa. Sekarang kita belajar dulu. Sudah ada buku pena 5C di hadapan kalian. Mari kita buka halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pendalaman materi muatan bahasa Indonesia, menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Nah, kalian apakah sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Sepertinya di pembelajaran 1 sudah dijelaskan ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan itu harus sesuai fakta, misalnya fenomena alam, sosial dan budaya. Baru-baru ini kalian pasti sudah mendengar tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Pulau Seribu. Pernyataan yang ada di berita tersebut termasuk dalam teks eksplanasi. Selanjutnya menggunakan peta pikiran. Apa ya peta pikiran itu? Bu Putri rasa sebelumnya kalian sudah pernah mendapat tugas tentang membuat peta pikiran. Jadi, peta pikiran itu cara mencatat dengan menentukan ide pokok yang disajikan dalam bentuk bagan. Di halaman 17 di buku kalian itu, di situ termasuk bagan yang dibuat dalam bentuk peta pikiran. Berisi judul, kata kunci, dan pokok pikiran. Selanjutnya, untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu dilakukan antara lain: 1. Tentukan ide pokoknya dulu setiap paragraf. Nomor 2. Catatlah kalimat penjelas. Setelah ide pokok, pasti ada kalimat penjelas. Nah, kalian bisa catat itu. Yang nomor 3, barulah kalian dapat menuliskan ide pokok pada kalimat penjelas. Selanjutnya mari kita buka di halaman 18. Itu ada materi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di sini ada materi menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Nah, mari disimak. Di situ ada gambar apa ya? Di situ ada gambar interaksi petani dengan kelapa sawit. Kalau kemarin Bu Putri kan sudah mencontohkan di halaman 17 itu ada bapak petani dengan kerbau yang akan membajak sawah. Kalau di halaman ini kita akan melihat bagaimana interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat karena kelapa sawit itu mahal, anak-anak. Kelapa sawit itu bisa digunakan untuk minyak goreng. Itu contohnya. Yang keempat, dibangunnya sarana prasarana. Akhirnya ada produsen di sana yang mengatur tentang jalannya ekonomi kelapa sawit. Di samping dampak positif ada juga dampak negatif. Dampak negatif itu hal-hal yang buruk, yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Seharusnya jika bisa ditanami tanaman lain, bisa ditanami tanaman lain. Tapi karena di sini hanya kelapa sawit saja, itu akan merugikan tanaman lain yang bisa ditanam di lahan tersebut. Berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Nah, pada zaman dulu misalkan ada gajah atau kera yang tinggal di hutan tersebut, tapi karena sudah dieksploitasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit, jadi tempat tinggal mereka berpindah entah kemana. Di sini ada keterampilan kinerja praktik. Nah, buatlah kelompok dengan 2 atau 3 temanmu, karena teman-temannya sedang online semua, jadi kalian perhatikan sendiri ya bersama Bu Putri. Di sini dilihat coba yang A, ketemu lagi sama petani dan kerbau yang membajak sawah. Kalau tadi ada dampak positif negatif petani dengan kelapa sawit, sekarang Bu Putri jelaskan
Apa dampak positif dari petani dan kerbau yang membajak sawah? Bisa ditulis ya. Coba ditulis, disiapkan buku tulisnya. Petani membajak sawah. Dampak positif dari interaksi tersebut adalah dampak positifnya membajak sawah dengan bantuan hewan kerbau sangat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran di area persawahan. Sekali lagi, dampak positifnya membajak sawah dengan hewan kerbau sangat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran di lahan persawahan. Dampak positif yang kedua, biaya perawatan kerbau dengan biaya perawatan traktor itu lebih murah biaya perawatan kerbau. Sekali lagi, biaya perawatan kerbau itu lebih murah dibandingkan biaya perawatan traktor. Ada juga dampak negatifnya. Ditulis juga dampak negatif dari interaksi tersebut. Dampak negatif dari interaksi tersebut adalah waktu yang dibutuhkan untuk membajak itu lumayan lama karena menggunakan tenaga kerbau, bukan tenaga mesin. Nah, jadi sekali lagi, waktu yang dibutuhkan untuk membajak sawah itu lebih lama. Dampak negatif yang kedua yaitu hasil sawah yang dibajak itu tidak sebagus hasil bajakan traktor. Jadi, karena sapi itu hanya mempunyai kaki yang tumpul, tidak lancip seperti roda-roda traktor, jadi bajaknya itu kurang dalam. Sehingga tanaman yang ditanam di lahan persawahan yang dibajak oleh bantuan kerbau itu kurang maksimal daripada yang dikerjakan oleh bantuan traktor. Sudah? Selanjutnya, mari kita buka halaman 20. Halaman 20 ada pelajaran PPKN, sama dengan yang sebelumnya, masih membahas tentang hak dan kewajiban. Kalau kemarin kita lebih fokus kepada hak, sekarang kita harus mengetahui apa kewajiban kita. Kemarin sudah Bu Putri jelaskan ya, apa itu hak dan kewajiban. Bu Putri ulangi, kalau hak itu adalah sesuatu pinter. Hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan atau yang seharusnya kita dapatkan. Bagaimana dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi, hak dan kewajiban ini selalu berdampingan. Artinya apa, Bu, berdampingan? Nah, coba kalian lihat di halaman 20, paragraf kedua, boleh digarisbawahi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Digarisbawahi, hak akan kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Misalnya, di sekolah, kalian sudah mengerjakan PR, kalian sudah mengerjakan tugas. Apa yang akan kalian dapatkan? Yang pertama, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang kedua, kalian akan mendapatkan penilaian dari Bapak Ibu guru kalian. Itulah mengapa artinya hak dan kewajiban itu bersangkutan atau berdampingan. Di sini juga dijelaskan pada kolom kewajiban dan hak. Jadi, kalian harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kalian akan mendapatkan hak yang harusnya kalian peroleh. Contohnya, ketika di sekolah, membuang sampah ke tempatnya. Siapa yang biasanya buang sampah sembarangan? Nah, ketika kalian membuang sampah kepada tempatnya, jangan khawatir, kalian tidak akan rugi kok. Kalian nantinya akan mendapatkan lingkungan sekolah yang lebih indah dan lebih bersih. Selanjutnya, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Nggak rugi juga kok. Capek, Bu? Iya, capek. Tapi selanjutnya, kalian juga akan mendapatkan hak kalian, yaitu ilmu yang bermanfaat dan penilaian dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Kalian mengapa harus mendengarkan teman saat diskusi? Karena di dalam diskusi itu kita sedang bermusyawarah. Kita harus
saling bertukar pikiran untuk mendapatkan sesuatu yang pasti atau mufakat. Diskusi akan tenang dan permasalahan akan cepat selesai. Misalkan kalian disuruh membuat percobaan biji kacang hijau misalkan. Nah, kalian tentukan, kalian berdiskusi. Biji kacang hijau ini siapa ya yang bagian beli? Nah, selanjutnya ada nih, harusnya kita cari gelas plastik buat wadahnya, buat potnya. Nah, siapa yang cari? Itu harus dimusyawarahkan. Tidak bisa kalian menentukan kamu yang bawa, kamu yang bawa. Nah, perhatikan dulu apakah dia mampu untuk membawa biji kacang hijau dan gelas, seperti itu ya. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Siapa yang nggak pernah piket di sekolah? Nah, piket itu juga termasuk salah satu pelajaran loh anak-anak. Kok bisa, Bu? Iya, ketika kalian melakukan piket di sekolah dengan menyapu kelas, insya Allah itu juga akan bermanfaat di rumah. Barangkali mamanya menyuruh, Arum, coba disapu itu lantainya. Nah, bisa kan? Karena di sekolah sudah diajarkan. Selanjutnya, kalian juga berkewajiban bertanya kepada guru dengan santun. Kalau kemarin Bu Putri sudah jelaskan, ketika ingin bertanya, kalian harus mengangkat tangan. Jangan langsung, Bu itu kenapa ya 2 kali 3 hasilnya 6? Nah, angkat tangan terlebih dahulu. Bu, saya mau tanya, bagaimana ya caranya 2 kali 3 itu bisa jadi hasilnya 6? Nah, baru Bu Guru akan menjawab. Kalau misalkan kalian hanya mengutarakan suara tanpa mengangkat tangan, akan terkesan tidak sopan dan memotong pembicaraan, begitu ya. Selain hak dan kewajiban di sekolah, ada juga kalian diajarkan hak dan kewajiban kalian ketika menjadi warga negara. Yang pertama, mentaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Misal, kalian sedang ada di stasiun, tetap jaga kebersihan ya, buang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini hak apa kewajiban? Hayo. Ini adalah kewajiban kalian sebagai siswa. Meskipun belajar online, tetap kerjakan tugas dan belajar sungguh-sungguh ya. Halaman 21, ayo berlatih, coba dilingkari. Nomor 1A, nomor 1B, nomor 1C, dan nomor 3. Sudah ya? Nomor 1A, 1B, 1C, dan nomor 3. Nah, dikerjakan dengan bahagia ya. Sudah? Demikian yang Bu Putri bisa sampaikan. Semoga ilmu yang tadi sudah Bu Putri jelaskan bisa bermanfaat. Tetap belajar dengan bersungguh-sungguh, jaga kesehatan, dan sholat 5 waktunya yang rajin ya. Bu Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.